Ya, baik. Saya di sini harus memberikan aturan-aturan. Kita ini ada permainan namanya Be Honest dan aturan-aturannya akan dibacakan oleh Ivan Gunawan karena dia tadi tidak ikut briefing. Ya, coba pengen denger. Silakan gimana tadi? Oke, aturannya sangat gampang sekali. Jangan ngeremehin saya ya. Jadi di tab ini ada 5 yang kamu bisa baca dulu dan kira-kira kamu harus lingkarin minimum 3. Maksimum pastinya 5. Fokus Raffi Ahmad. Oke. Oke, kita mulai. Inilah Be Honest bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Silakan. Sebenarnya 2, tapi harus minimal 3 nih. 3, lu gak denger gua ngomong, ntar gua disalahin lagi. Oke deh, gua yang 3 gua giniin dah. Ini antara tengah-tengah. Antara iya dan tidak. Oke. Sebenarnya udah, oke. Langsung ya. Jadi yang pertama, saya bukan kepala keluarga yang baik. Iya. Itu tidak dicontreng ya? Tidak. Tidak, berarti Anda merasa Anda kepala keluarga yang baik? Terus harus menjadi, karena mental gua apapun segala kekurangan gua, apapun itu gua tetap di mental gua tuh gua harus bisa menjadi kepala keluarga yang baik dan gua ada kepala keluarga yang baik apapun itu. Sampai sekarang belum. Mindsetnya harus. Iya, mental mindset gua seperti itu. Oke, berarti menurut Anda kepala keluarga yang baik? Iya, menurut saya begitu. Benar? Benar. Kepala keluarga yang baik? Baik. Oke, kapan jadi kepala keluarga? Besok. Oke. Mau kepala sekolah dulu ya? Iya. Yang kedua, dengan semua yang saya miliki, saya tidak selalu bahagia. Nah itu gue ini sebenarnya di tengah-tengah, karena harus minimal 3. Ini jawaban gue checklist yang terakhir, karena menurut gue dengan semua yang saya miliki, saya tidak selalu bahagia. Enggak juga, karena gue bahagia bukan karena gue punya rumah, gue bukan, ya alhamdulillah itu kan bonus ya. Tapi kan bahagia itu yang nyari adalah diri kita sendiri. Jadi gue harus selalu bahagia dengan diri gue sendiri gitu. Oke, bentar. Kita lanjut lagi. Sekarang kita kasih Nagita dulu. Oke, tahan dulu ya. Siapa tahu masih mau ada dibenerin boleh. Enggak, Ini udah. dua yang di awal ini masih dikatakan tidak ya. Jadi masih paling tapi saya yakin sih. Ya, itu ada 5. Kamu contreng yang kira-kira Nagita banget. Contreng bener gak sih bahasanya, Det? Betul. Ini kan, oh ya gini. Tuh kalau gua mah yang awal gua coret. Saya mempertahankan pernikahan demi bisnis. Nikah sama siapa? Gua tuh yang utama adalah harta. Yang kedua adalah harta. Yang ketiga? Harta. Oke. Harus 3. Raffi tolong perhatiin Yang satu di-checklist boleh sama setengah tuh. Nagita. Setengah, iya sama setengah di sebelah sini. Ya udah, oke. Dah. Oke. Nagita. Oh, sedih. Di situ ada tulisan bahwa saya mempertahankan pernikahan demi bisnis dan tidak benar. Enggak lah, Tidak benar. enggak. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa pernikahan lu tuh hanya untuk bisnis karena dua-duanya bekerja sama untuk satu bisnis. Jadi yang mempertahankan bisnis. Ada kan acara TV yang bertahan hanya karena bisnis kan ada. Oh Ada. iya ada. Sebenarnya Ada. khususnya gue sih merasa ya Nagita ada atau tanpa bisnis yang gue jalanin, dia masih akan bisa hidup karena uangnya dia lebih banyak dari gue. Malah lu ya, Vi. Nggak, Lu kalau nikah sama Nagita kan karena Nagita udah cucok kan, jadi lo ya gue bantu nikah kan? sama dia biar dia nggak nyusahin gue, tapi kan intinya nggak gitulah, emang dapat jodohnya dia aja. Tapi gue sih pribadi ngerasa ya kalau harta mah udah cukup aja lah, kalau kita mau ngejar sampai mana juga nggak ada habisnya. Jadi Maaf, tidak sesuai dengan kata-kata Anda karena Anda mengatakan pada saya di podcast saya bahwa Anda punya goals untuk ya satu itu target goals, tertentu. itu goals bener, tapi kan nggak harus sama dia. Gue sendiri pun bisa melakukan tanpa dia juga. Masa nggak usah kerja bareng? Orang udah nikah sama Masa lu dia masih mau jalan gara-gara lu. sendiri-sendiri? Bukan, kan bisa aja jadi ibu rumah tangga, terus Bisa. dia yang kerja gitu maksudnya. Bisa, Nggak kalau kerja bareng. iya, kita juga banyak yang bilang mempertahankan rumah tangga karena bisnis, enggak juga. Kita mah udah bilang waktu itu pas berantem ya, berantem gede, udah bubarin aja Bu, kita masih bisa hidup kalau tanpa kerjaan yang kita geluti Oke, sekarang. gue balik pertanyaannya, tapi apakah bisnis bareng bersama membantu keharmonisan rumah tangga? Iya, Iya, justru. Malah jadi sering ketemu deh. Jadi sering Iya, jadi ketemu. sering Kalau mereka kerja masing-masing kan malah nggak Ya, ketemu. Tadi jadwalnya lu lihat nggak? Tenang. Oke, Raffi, kebahagiaan Rafathar lebih penting daripada uang. betul. Tapi kayaknya yang lo cari uang terus, kebahagiaannya Rafathar nggak semangat lo cari uang. Enggak juga, justru Tapi waktu lu nyari uang lebih banyak dibandingkan untuk Rafathar, Vi. betul. Tapi ya gue juga sekarang udah banyak berubah lah mindsetnya lah. Setelah gue juga cerita di podcast saya Mas Didi, saat Rafathar udah mulai besar, saat udah mulai dia speak up. Jadi kan gue pun sekarang kayak mencoba
mensederhanakan semuanya. Gimana kalau, sorry gue potong, gimana kalau Rafathar udah gede kayak anak gue nih, umur 14 tahun tiba-tiba, lu masih kerja seperti ini, tiba-tiba Rafathar ngomong ke lu, depan muka lu ngomong, "Pah, kita uang udah banyak, will you stop working?" Boleh nggak berhenti kerja? Boleh? Boleh. Kalau dia udah ngomong gitu suatu saat boleh, makanya gue sekarang lagi Kalau dia ngomong gitu satu saat, lu berhenti buat dia? berhenti. Gue Dia Pernah Rafathar bahas? Pernah ngomong gitu sama Rafathar aku. berhenti, tapi dalam keadaan yang memang make sense. Maksudnya kalau bener-bener semuanya Stable ya? stable, Why not ya? why not gue bilang, oke papa memang udah cukup, tapi gue kasih pengertian sama dia. Makanya sekarang papa bisa mengindahkan keinginan kamu, karena waktu kamu belum sempat ngomong ini, papa udah tahu, udah kejar. Tapi lu gak kehilangan momen-momen dia kecilnya? Ya memang itu pasti gue akan kehilangan momen itu. Tapi kan udah nggak mungkin gue bisa ngelewat ke belakang. Tapi someday, ini gue ngomong di TV ini nih ya, di acaranya OOTD ya. Gue karena banyak sudah kehilangan waktu untuk anak gue, untuk Rafathar. Jadi kalau suatu saat, di saat yang tepat, dia memang sangat membutuhkan kehadiran gue. Keberadaan gue yang benar-benar dia butuhkan sebagai, bukan anak kecil lagi, tetapi udah tumbuh sebagai menuju ke pria dewasa. Gue akan, kalau dia bilang bisa berhenti pekerjaan gak untuk temenin aku, pasti gue akan stop semuanya, karena di hati kecil gue juga, gue ada perasaan ada, bukannya merasa bersalah, tetapi banyak banget momen-momen gue kehilangan sama dia. Ada hutang waktu. Ada hutang waktu, jadi gue akan payback semuanya buat dia someday nanti kalau dia minta gitu. Deal. Deal. Kan gue juga bilang selalu sama istri gue, sayang aku tuh mau begini. Tapi bener kalau suatu hari mudah-mudahan semuanya tercapai, gue yang akan ngomong sama dia, sayang aku udah selesaikan Tugas. janji aku, maksudnya apa yang pengen aku capai, aku rasain udah cukup, aku akan berhenti, aku cuman pengen mengarungi dunia, keliling dunia, mengarungi hidup ini berdua sama kamu. Gak usah kerja aku jadikan hobi aja, kamu yang aku jadikan hidup aku bareng-bareng. Oke, kita lanjut ya. Ini gue agak dalam nih. Saya tidak sebahagia yang orang-orang lihat. Kalau Gigi pas lagi nggak bahagia tuh momen-momen lagi seperti apa, Ju? Sebenarnya bukan nggak bahagia, tapi kan yang namanya orang tuh kan ada naik turun, ada capek kerja gitu. Ya. Kadang-kadang kan yang orang lihat itu tuh cuman kayak, wah enak ya begini begitu. Tapi Bukan kan dia nggak tahu prosesnya, gimana capeknya kita, gimana kita harus begini, harus begitu gitu. Tapi gue pengen dengar dari mulut kalian berdua. Kalau seandainya waktu bisa diulang, apakah kalian berdua akan tetap menunjuk kalian berdua menjadi pasangan hidup? Pasti dong. Iya. Kalau bisa diulang? Iya. Pasti lah. Tetap pengen berdua. Iya. Kasih gue satu kata untuk Rafathar, cepat. Rafathar, Cepat. cintaku. Cinta, cepat. Penerus darahku. Oke. Raffi, Nagita, itulah keluarga mereka. Jadi apapun yang terjadi, yang kalian lihat di depan dan sebagainya, kalau kalian bilang itu fake atau dibuat-buat, memang namanya hidup. Kadang-kadang di TV, di sosial media, kita memang harus fake kok. Karena kita nggak ingin ngebagikan hal-hal negatif atau efek-efek negatif dari pikiran kita ke masyarakat. Jangankan ke masyarakat, ke tetangga, teman, saudara. Kalau kita punya negatif thought, lebih baik tidak usah disiarkan. Yang kita siarkan adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan thought, pikiran bahagia akan membuat orang lain bahagia juga. Saya Deddy Corbuzier, inilah OOTD, obrolan of the day.